Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang materi dari persamaan kuadrat, yaitu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat, untuk menggambarkan fungsi kuadratnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu dari persamaan kuadrat. Ibu harap semuanya kalian sudah paham akan materi dari persamaan kuadrat ya. Lanjut, materi yang hari ini kita masuk ke dalam fungsi kuadrat. Ya, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Secara fungsi, kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut. Ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jika a sama dengan bukan sama dengan 0. Jadi untuk fungsi kuadrat ini dia tidak memiliki pangkat lebih dari 2. Pangkat tertingginya hanya 2 ya. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas. Sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Hal ini ditentukan berbeda dengan yang dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan berbentuk persamaan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika a bukan sama dengan 0. Jadi kalau untuk fungsi kuadrat itu persamaannya seperti di atas, lalu yang di bawah itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya. Dengan x adalah variabel bebas, a dan b adalah koefisien, sedangkan c adalah konstanta. Kembali ke materi fungsi kuadrat sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi. Begitu pula fungsi kuadrat yang memiliki grafik fungsi sendiri ya. Jadi kalau untuk fungsi kuadrat dia sangat berhubungan erat langsung dengan yang namanya grafik. Jadi di sini kita akan belajar yang namanya menggambar sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat, akan kita bahas terlebih dahulu pengertian jenis-jenis lain dari fungsi kuadrat sebagai berikut. Jika pada y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi, perhatikan, di situ ada rumusnya, ya, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0, ya. Lalu yang nomor 2, jika pada y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk sebagai berikut. Y sama dengan ax kuadrat plus c. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di O sama dengan C. Dengan hubungan A, B, dan C dengan H dan K adalah sebagai berikut. Setelah kita membahas jenis-jenis fungsi kuadrat yang lain, selanjutnya kita akan membahas cara melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan dulu sumbu simetrik X-nya sama dengan min B per 2A. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu X sama dengan misalnya Y sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Menentukan titik potongnya. Ya.
Misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan C, menentukan titik puncaknya. Oke, perhatikan. Selain itu, terdapat ciri khusus pada grafik parabola terlihat dari fungsinya. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika sebaliknya, maka parabola terbuka ke bawah. Jadi jika tandanya itu lebih besar, konstantanya lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu berbentuk ke atas. Tapi jika konstantanya lebih kecil daripada 0, maka menggambar grafiknya itu adalah ke bawah. Kemudian pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Keterangan jika D lebih besar 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Lalu jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Lalu jika D lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Ya, ini keterangan yang harus kalian pahami. Ya, dari ciri khusus yang dijelaskan di atas, berikut di bawah ini merupakan bentuk dari grafik fungsi kuadrat secara umum beserta penjelasannya. Ya, lihat. Jika D lebih besar dengan 0, ya, atau A lebih besar dengan 0, maka memotong sumbu X di dua titik terbuka ke atas, ya. Ingat, kalau nilai A-nya itu lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu berbentuk ke atas. Ya. Lalu jika menyinggung atau D sama dengan 0, maka menyinggung sumbu X, satu titik terbuka ke atas, ya. Jadi dia tidak banyak ke bawah. Ya, jadi dia nggak ngambil terlalu banyak ke X-nya. Lalu jika D lebih kecil dari 0, tidak mengenai sumbu X sama sekali, ya, maka terbuka ke atas. Jadi karena di sini nilai D-nya itu atau nilai A-nya itu lebih kecil, maka seperti ketentuan tadi, keterangan yang tadi, dia tidak mengenai sumbu X sama sekali dan berbentuk kurvanya itu ke atas. Lalu perhatikan yang bawah. Jika D itu nilainya lebih kecil dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik terbuka ke bawah. Lanjutnya, jika D sama dengan 0, menyinggung sumbu X, ya, hampir menyentuh satu sisi, di satu titik, terbukanya tetap ke bawah. Lalu yang terakhir itu D lebih besar dari 0, maka tidak mengenai sumbu X, terbuka ke bawah. Ya, karakteristik grafik berdasarkan nilai determinan. Jika D, perhatikan, saya ulangi lagi, jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada dua sisi atau dua titik. Lalu jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar, artinya grafik akan memotong sumbu X pada satu titik. Yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner atau tidak real atau akar negatif. Artinya grafik tidak memotong sumbu X, ya, jadi tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Nilai koefisien dari dapat memberikan gambar grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Karakteristik grafik berdasarkan nilai jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ini yang harus kalian perhatikan. Nah, ini dia nih gambarnya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita akan selanjutnya menggambarkan fungsi kuadrat, ya. Perhatikan contoh soal dan pembahasan. Gambarlah grafik fungsi kuadrat X kuadrat min 2 X min 8. Secara sepintas kita akan mengetahui sketsa grafik menggunakan nilai A dan D. Nilai A-nya sama dengan 1, artinya grafik akan terbuka ke atas. Nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 2 min 4 dikali min 1 dikali min 8 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan 36. Nilai D berarti ini lebih besar daripada 0.
Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Sketsa gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Karena nilai D-nya atau konstantanya lebih besar dari 0, maka kurang lebih gambar seperti ini. Secara detail gambarnya terlihat seperti berikut. Ya, kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nilai Y atau X fx sama dengan 0. Diketahui Y-nya sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan dulu menjadi X min 4 dan X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya 4 dan nilai X yang keduanya adalah min 2. Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X 4,0 dan min 2,0. Ya, perhatikan itu kita gambar titik koordinat ya, seperti menggambar titik koordinat. Itu di situ ada titik merah. Kalian perhatikan jelas itu dari nilai 4,0 dan nilai min 2,0. Dua-duanya ada di sumbu X. Ya. Lalu langkah yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y nilai X min 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat min 0 min 8. Maka nilai Y-nya sama dengan min 8. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Ya, jadi kita bikin titik di sumbu Y, yaitu 0,8. Lalu langkah ketiga, menentukan sumbu simetrisnya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Maka sumbunya X sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Ya, tuh kalian lihat tuh gambarnya. Ada di titik 1 untuk simetrisnya. Menentukan titik puncaknya. Ya, masukkan ke rumusnya yang tadi. Rumus yang fungsi kuadrat itu ya. Min B per 2A min B2 min 4AC per 2. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Lalu Y-nya sama dengan B2 min 4AC per 4A. Kita masukin B-nya tadi berapa? Min 2. Min 2 dikali 2, min 4 dikali 1. A-nya 1, C-nya min 8 per 4 dikali 1. Sama dengan 36. Min 36 per 4. Sama dengan 36 dibagi 4 adalah min 9. Ya. Atau substitusi nilai X sama dengan 1. Hasil perhitungan pada langkah ketiga. Pada persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sehingga memperoleh nilainya titik koordinat itu di titik puncaknya menjadi 1, min 9. Ya, selanjutnya tinggal menghubungkan titik-titik yang kalian sudah buat, maka diperoleh sehingga menjadi kurva seperti ini, ya. Dari tadi itu yang tadi kita ambil dari nilai X-nya, nilai Y-nya, titik puncaknya, lalu simetrisnya, maka diperoleh gambar kurvanya seperti ini, ya. Oke anak-anak, perhatikan di mana nilai X, di mana nilai Y, di mana nilai simetris, dan di mana nilai titik puncaknya. Oke, dia membentuk kurva ke bawah. Ya, untuk latihannya kalian kerjakan tugas LKS halaman 57 bagian B nomor 9 dan 10, lalu halaman 58 bagian C nomor 1, 2 dan 8. Lalu halaman 59 bagian remedial nomor 2, 4, dan 8. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Sukses untuk kalian semua. Ibu harap kalian dapat memahami materi ini. Ini materinya belum begitu sulit, masih mudah. Kalian kerjakan sebaik-baiknya. Ibu kasih waktu deadline seperti biasa seminggu, agar kalian bisa mengerjakannya pelan-pelan. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.